Sidang sengketa Pileg hingga kini masih bergulir. Ada sore hari ini sidang Pilpres tengah berjalan untuk Provinsi Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Sarah, selamat siang. Bagaimana perkembangan jalannya sidang sengketa Pileg saat ini, Sarah? Ya, Valen dan juga pemirsa, benar sekali pada siang hari ini sampai siang hari ini memang sidang sengketa pemilihan legislatif ini masih terus berlangsung. Saat ini tengah berjalan di panel 2 yakni untuk Provinsi Jawa Timur, di mana untuk sidang pada siang hari ini di panel 2 ini dipimpin langsung oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra. Yang pertama yang saat ini tengah berjalan memang tengah memeriksa saksi dan barang bukti dari nomor perkara 102, di mana untuk pemohon sendiri ini datang dari Partai Nasdem dengan pihak yang terkait adalah PDIP Perjuangan. Memang dari persidangan pada siang hari ini yang disoroti oleh pihak pemohon adalah perbedaan suara yang terjadi di sejumlah TPS, sehingga ini menyebabkan adanya kehilangan suara dari Partai Nasdem di Dapil Jawa Timur 8. Selain itu juga Valen, di persidangan hari ini sampai siang hari ini memang untuk nomor perkara 102 ini sedang sedang menggali lebih dalam lagi soal adanya kekeliruan soal rekapitulasi hasil perhitungan suara yang tercatat, karena ditemukan ada banyaknya perbedaan dari yang tercatat dari model C hasil dengan model D hasil, karena memang rekapitulasi perhitungan suara yang tercatat di C hasil dengan juga di lembar D hasil ini seharusnya tidak ada perbedaan. Nah, untuk membuktikan hal ini dari pihak pemohon lalu dari pihak Hakim Konstitusi ini mengajukan adanya uji petik, yang dimana mengambil salah satu sampel dari salah satu TPS yang ada di Dapil Jawa Timur 8 yang dimana untuk uji petik ini ditujukan ke TPS nomor 15 di wilayah Banyuwarang, di mana ditemukan bahwa untuk di model C hasil ini untuk suara Partai Nasdem ada 101 suara, lalu untuk di D hasil, sementara untuk di model D hasilnya ini tercatat 53 suara. Nah, berarti kalau kita bisa lihat ada 48 suara Partai Nasdem yang hilang di TPS 15 Banyuwarang. Dan ini memang sedang didalami mengapa adanya pengurangan suara yang begitu signifikan dari Partai Nasdem. Selain itu juga berdasarkan hasil pengurusan dari tim hukum Partai Nasdem pun ditemukan bahwa adanya penggelembungan suara dari penggelembungan suara untuk Partai PDIP Perjuangan, dan juga banyaknya ditemukan TPS yang tidak mengupload model C hasil ke aplikasi Sirekap. Untuk kalau kita bisa lihat bahwa penggelembungan suara untuk salah satu partai ini tidak hanya ditemukan pada di nomor perkara 102, namun juga sebelumnya tadi pagi ditemukan di perkara 193, yang dimana untuk pemohon sendiri datang dari Partai Nasdem lagi untuk di wilayah Sumatera Utara 2. Di sini ditemukan adanya penggelembungan suara untuk ke Partai PDIP Perjuangan dan juga ke Partai Demokrat yang dinilai sangat banyak. Kurang lebih untuk Partai PDIP Perjuangan ini ada penggelembungan suara sekitar 450 suara, sementara untuk Partai Demokrat ini penggelembungan suaranya hingga mencapai 2.300 suara. Nah, dari sini dari Partai Nasdem sendiri menghadirkan 2 orang saksi yang dimana mereka ini menyatakan telah membuat form keberatan pada saat perhitungan suara itu berlangsung, karena ditemukan pada saat perhitungan suara itu sejumlah caleg ini perolehan angkanya jauh lebih signifikan dibandingkan perolehan pada saat perhitungan suara ini dilakukan. Sementara itu juga adanya indikasi kecurangan yang terjadi di wilayah ataupun di Dapil Nias Selatan, karena dari persidangan tadi pembuktian saksi dan juga barang bukti, saksi-saksi ini menyatakan bahwa menemukan adanya video yang dimana video tersebut menunjukkan adanya pembukaan surat suara di saat pencoblosan ataupun pemungutan suara itu berlangsung. Selain itu juga adanya temuan video yang dimana adanya pencoblosan massal sebelum pemungutan suara dimulai
daerah pemilihan Sumatera Utara 8. Nah, untuk itu memang dari pihak pemohon Partai Nasdem sendiri sebenarnya di sini dirugikan karena untuk di wilayah Sumatera Utara 2 ini, di Sumatera Utara 8 ini memang Partai Nasdem seharusnya bisa meraih 2 kursi lagi untuk di tingkatan DPR RI. Nah, Valen dan juga pemirsa, nantinya memang bahan-bahan ataupun temuan-temuan fakta-fakta persidangan yang ditemukan pada hari ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan Hakim Konstitusi untuk menyatakan putusannya. Untuk besok nantinya masih akan terus bergulir sidang sengketa pemilu yang dimana nantinya besok akan ada 7 perkara itu datang dari Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Nantinya kalau kita bisa lihat dari website Mahkamah Konstitusi memang untuk sidang sengketa pemilu ini nantinya akan berlangsung hingga tanggal 3 Juni 2024 mendatang, yang dimana setelah itu dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim dari tanggal 3 hingga 6 Juni dan juga dilanjutkan dengan putusan yang nantinya akan dibacakan oleh Hakim Konstitusi pada 7 hingga 10 Juni mendatang. Valen, kembali ke Anda. Sarah Ruhendi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.